Selamat siang Ibu. Selamat siang. Boleh minta waktu sebentar buat wawancara? Oh iya boleh. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan baik. Terima kasih ya atas kesediaannya mau meluangkan waktu untuk mewawancarai Ibu. Silakan. Apa kira-kira yang mau ditanyakan informasi ke Ibu? Silakan. Sebagai kepala sekolah nih Bu, kira-kira bagaimana sekolah mempersiapkan peserta didik khususnya pada angkatan 24 yang akan lulus bentar lagi untuk menghadapi dunia industri ke depannya? Iya, untuk program kita di sekolah ke depan kurang lebih 3 tahun itu kita sudah mempersiapkan dari sisi kurikulum ya, khusus siswa kelas 12 yang angkatan tahun ini 2026 yang diluluskan. Untuk persiapan itu baik persiapan mental, fisik, jadi tidak saja ilmu pengetahuan atau kompetensi, tapi hard skill dan soft skillnya juga harus siap. Nah, untuk itu yang pertama kita melakukan yang namanya link and match ke dunia industri atau program sinkronisasi kurikulum. Dalam hal ini kita melihat kurikulum di industri itu seperti apa sih, kemudian dipadukan dengan diajarkan di sekolah. Apa betul yang di sekolah yang diajarkan itu sudah mencapai 75% atau 80%? Itu kita buktikan dengan mereka mengikuti magang kurang lebih 4-6 bulan. Khusus untuk kelas 13 mereka ada di semester 8 wajib mengikuti magang. Dan setelah magang, sekembalinya siswa masih dibuktikan lagi dengan uji sertifikasi. Nah, apa yang diterapkan di magang 6 bulan itu mereka diujikan oleh penguji. Dari sana mereka memperoleh nilai dan pastinya kita akan membuktikan lagi di tahap selanjutnya dengan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi pada tahapan ini sudah dilalui oleh seluruh siswa atau kakak-kakak kalian dan mereka membuktikan bahwa mereka kompeten. Nah, di samping itu satu kompetensi kalian yaitu desain permodelan dan teknik konstruksi, mereka disertifikasi sebanyak 2 kali. Yang pertama oleh pihak industri difasilitasi sekolah, yang kedua oleh Balai Besar Wilayah 7 Provinsi Papua. Jadi kakak-kakak kalian ini bisa membuktikan dirinya ke masyarakat bahwa mereka itu sudah siap baik mental, fisik, kompetensi untuk melangkah masuk ke dunia kerja. Nah, ini dibuktikan juga sertifikat uji kompetensi mereka ditandatangani oleh Ketua Kadin Provinsi Papua. Jadi kita berdoa sama-sama, kita berharap ilmu yang didapatkan oleh alumni kita atau kakak-kakak kalian ini mampu di luar sana mampu berguna bagi masyarakat, tapi juga diwajibkan untuk bisa mengembangkan kompetensi yang didapat selagi berada di SMK Negeri 82. Ya, itu harapan kita semua. Selain itu, untuk mempersiapkan siswa SMK 2, para gurunya tentu juga berlomba-lomba untuk memiliki kompetensi yang lebih, bahkan mengikuti IT, perkembangan IT yang ada. Sehingga guru-guru kita juga mengikuti diklat di berbagai balai, baik online, offline, dan mengikuti juga yang namanya reskilling, upskilling. Nah, ini contohnya dari jurusan otomotif, sementara salah satu guru kita lagi mengikuti kegiatan reskilling, upskilling, magang, untuk bisa menyesuaikan kurikulum yang berkembang di sana. Nah, demikian mungkin itu progres persiapan kita untuk menyiapkan anak-anak kita ke dunia industri. Tapi juga kita bersyukur sama pihak industri, mereka mau menerima apa yang kita butuhkan, tapi juga menyediakan waktu tempat khusus 6 bulan bagi kalian untuk bisa melengkapi kompetensi kalian yang ada di sekolah. Demikian mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kalau sebelumnya itu kita melepas atau mengembalikan siswa itu ke orang tuanya itu ada dalam 2 tempat, yaitu di aula dengan di jurusan-jurusan. Tetapi untuk angkatan 24 ini kita fokuskan, kita pusatkan langsung di aula. Jadi satu, dan jam pelaksanaannya juga kita mulai dari pagi supaya semua orang tua, semua siswa itu lebih fokus mensyukuri kebahagiaan di hari itu. Mereka harus merasakan kelulusan perjuangan selama 3 tahun,
kemudian mereka orang tua juga mengikuti semua prosesnya dari jurusan ke jurusan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tahun lulusan angkatan 24 ini lebih kompak ya, baik dalam busana Bapak Ibu gurunya itu sudah akan ada keseragaman. Kemudian kita lebih memfokuskan anak-anak kita ini supaya mereka kan mau lulus, jadi nggak boleh pakai baju sembarang-sembarang. Jadi kita tekankan untuk mereka jadi seorang pemimpin atau pejabat, itu mereka harus memakai baju jas hitam putih. Yang perempuan itu memakai batik Papua, karena sekolah kita ada di Papua, tentunya di Manokwari, sehingga mereka memakai budaya nasional, tetap memakai kebaya nasional. Di situ ada artinya, etniknya, karena kita sangat bersyukur bahwa di Indonesia ini, tentunya di Kabupaten Manokwari, SMK Negeri 2 ini banyak yang tahun ini kita luluskan, sehingga mereka bersyukur dengan sukacita meluap jadi satu, dipusatkan di dalam satu aula. Iya, itu. Iya, makasih. Kesulitannya adalah untuk memenuhi kehadiran siswa PKL yang harus maksimal ya, supaya mereka bisa lulus PKL. Jadi kadang kami melakukan pemanggilan kepada siswa untuk segera menyelesaikan PKL pada waktunya. Dan juga mereka PKL kan selama 6 bulan. Bagi siswa yang tidak melaksanakan PKL, ibu harus segera menjemput mereka untuk segera melakukan PKL susulan, sehingga kita bisa lihat hasilnya sekarang yang lulus itu berapa persen. Jadi itu sudah termasuk usaha kami untuk bisa membuat anak-anak seperti itu. Makasih Bu. Ya. Hal yang paling berkesan selama saya menjabat sebagai pembina OSIS di SMK Negeri 2 Manokwari, khususnya saat mendampingi siswa-siswi angkatan 24, yaitu melihat proses perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Awalnya kurang percaya diri dan belum terbiasa bekerja sama dalam organisasi, namun perlahan mereka mampu menunjukkan tanggung jawab, disiplin, serta kekompakan yang luar biasa dalam setiap kegiatan OSIS. Bagi saya, angkatan 24 ini adalah angkatan yang penuh semangat, memiliki solidaritas, dan meninggalkan banyak kenangan serta pengalaman berharga selama perjalanan di organisasi OSIS. Baik, terima kasih Pak. Untuk angkatan 24 kurang lebih sudah 3 tahun kalian di sini. Nah, saya sangat berharap sekali supaya para siswa dapat menerapkan ilmunya di dunia nyata. Saat ini kalian bukan lagi siswa, tapi besok kalian sudah menjadi anggota masyarakat di dunia nyata sebenarnya. Yang mau kuliah silakan kuliah, tapi bagi kalian yang enggan berkuliah, supaya terus berkarya, jangan diam di rumah, jangan diam saja, tapi carilah kerja. Ya, carilah kerja, apa saja yang penting halal untuk penghidupan kalian. Saat ini kalian bukan lagi menjadi anak-anak tanggungan orang tua, tapi menjadi anak-anak yang nantinya bisa mandiri. Nah, untuk kalian angkatan 24, saya bangga dengan kalian. Saya sangat mendukung kalian semua. Mudah-mudahan kalian bisa sukses di dunia nyata sebenarnya. Selamat untuk kalian. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Selamat. Pesan saya untuk siswa-siswi yang sudah lulus angkatan 24 ajaran 2025-2026. Mudah-mudahan angkatan ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Kemudian kepada khusus angkatan tahun ini, mudah-mudahan semuanya dalam mencari pekerjaan bisa sesuai dengan program kalian.
Terima kasih Pak Guru. Pesan dan kesan Ibu selaku Kepala Perpustakaan Angkatan 2024, alumni 2026. Semangat siswa luar biasa ya, sangat antusias, terus rajin mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Salah satunya kemarin mengikuti lomba cerdas cermat. Adapun itu untuk seluruh alumni 2026 angkatan 2024, terima kasih sudah menjadi siswa-siswi SMK, dan raihlah semangat kalian, kejarlah cita-cita kalian, karena bekal kalian akan mengikuti kalian untuk masa depan. Semangat bukan berarti kalian berada di titik yang sekarang, bukan berarti kalian tidak berjuang, tetap harus kalian berjuang sampai kalian mencapai kalian punya cita-cita. Oke, terima kasih lagi. Terima kasih, sama-sama. Ya, saya rasa cukup dalam selama 3 tahun ini, baik suka dan duka kita bersama-sama. Saya kira cukup baik. Anak-anak Sostan, Soldiers, semua. Pesan saya, mereka tetap harus semangat, kerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Banggakan diri sendiri, bangsa, keluarga, negara, masyarakat. Siap kelas Ibu. Pesan Ibu angkatan 94, khususnya yang jurusan listrik ya, itu sebagai guru jurusan di jurusan listrik. Pesannya selama kalian sekolah 3 tahun, banyak suka juga yang kita alami sama-sama, dan mengajarkan itu sabar dalam menghadapi kalian. Terus pesannya, dimanapun kalian berada nanti, tetap semangat dan disiplin dalam mencapai cita-cita, dan jadilah orang yang berguna bagi Tuhan, bagi bangsa dan negara, dan juga bagi sesama. Apa kesan pesan Mem selama Mem menjadi mulai kelas 12 TKR selama 2 tahun? Baik, yang pertama kesannya ya. Pesan saya itu ada sukanya, ada dukanya. Kita itu senang kalau anak-anak rajin, berprestasi. Terus kalau yang dukanya itu ya anak-anak yang kadang nakal, bikin kita harus kesana kemari cari rumahnya atau bawa surat panggilan begitu. Terus yang pesannya untuk anak-anak secara umum yang sudah lulus ini, semoga kalian sukses di luar sana dan belajar dari pengalaman yang kalian dapatkan di sekolah, kalian terapkan di dunia industri. Terima kasih. Terima kasih. Apa kesan dan pesan yang Ibu rasakan selama 3 tahun menjadi wali kelas dari kelas 12 DPIB angkatan 24? Ya, kalau kesannya banyak ya, mulai dari ada yang membuat ibu marah, kemudian ada yang buat ibu senang. Jadi kesannya itu banyak sekali, karena saya jadi mereka punya wali kelas dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian yang menyenangkan ya banyak, mereka tuh anak-anaknya seru. Kadang kalau jam kosong gitu, kadang juga kita sering makan bersama atau buat ujak kayak gitu ya. Mereka juga pernah ke rumah untuk masak bersama gitu. Jadi banyak kenangan dengan mereka. Kemudian untuk pesannya, terima kasih selama 3 tahun sudah bersama Ibu. Kalian anak-anak yang baik, semangat meraih cita-cita, semoga menjadi anak-anak yang sukses ke depannya, bisa memberi yang terbaik buat orang tua, mencapai apa segala yang dicita-citakan, menjadi orang yang berguna terutama bagi orang tua, agama, dan nusa dan bangsa ya. Itu saja pesan dari Ibu. Sukses selalu buat kalian.